award untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah operasi industri kimia, yang mana dosen pengampunya terdiri dari Ibu Leni Marlinda STMT, Ibu Herianti STMSCMN, dan Bapak Edwin Permana STMT. Saya akan membahas mengenai sistem utility, yang mana terdiri dari dua, yaitu sistem tenaga listrik dan sistem udara. Tadi dibahas mengenai sistem utilitas. Apa itu sistem utilitas? Sistem utilitas berupa unit pendukung proses atau sering pula disebut unit utilitas, yang merupakan sarana penunjang proses yang diperlukan pabrik agar pabrik tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada umumnya, utilitas dalam pabrik proses meliputi air, kukus atau steam, dan juga listrik. Sistem utilitas yang pertama kali saya bahas di sini yaitu tentang sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik di sini berkaitan dengan sumber energi listrik untuk minyak dan pabrik pengolahan gas, yang mana harus ditentukan. Jika daya yang dibeli akan digunakan, tingkat tegangan dan jumlah daya yang tersedia juga harus dikenal. Di pabrik pengolahan minyak dan gas bumi, ukuran generator harus ditetapkan sesuai dengan perkiraan daya operasi yang dibutuhkan, ditentukan dengan perkiraan keseimbangan energi listrik dan generasi cadangan. Maksudnya, ketika sebuah pabrik menggunakan sistem tenaga listrik, maka pabrik tersebut harus mengenal terlebih dahulu tingkat tegangan yang digunakan, jumlah daya yang tersedia, termasuk jenis generator yang digunakan di pabrik tersebut. Generator sendiri adalah merupakan sumber tegangan listrik yang diperoleh melalui perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem pembangkit listrik di ladang minyak dan gas. Yang pertama yaitu tingkat tegangan berbagai pengguna, tingkat tegangan dari si generator tadi. Yang kedua yaitu karakteristik motorik. Karakteristik motorik di sini berkaitan dengan sumber listrik yang digunakan seperti generator. Perusahaan tersebut atau orang dari perusahaan tersebut harus mengetahui jenis generator yang digunakan. Misalnya, mesin generator shunt akan gagal membangkitkan tegangannya kalau sisa magnetik tidak ada dan hubungan medan terbalik. Jadi, pabrik tersebut harus mengetahui hal-hal seperti itu. Yang ketiga yaitu kapasitas gardu dan lokasi yang sesuai dengan muatan. Kapasitas gardu misalnya luas tanah yang digunakan untuk gardu per unit, luas bangunan, radius pelayanan, dan kapasitas maksimum, serta medan listrik yang bisa dicapai. Yang keempat yaitu peruntukan area berbahaya dan tidak berbahaya. Yang kelima yaitu ada switch gear, motor starter, dan spesifikasi dari pemutusan arus listrik. Switch gear merupakan suatu unit peralatan yang dapat memutuskan ataupun menghubungkan rangkaian listrik baik dalam keadaan normal maupun tidak normal demi keandalan sistem pelayanan dari daya listrik tersebut. Keenam yaitu tempat perlindungan dan penutup untuk peralatan listrik atau tahan cuaca atau ledakan sebagai ganti penutup. Yang ketujuh yaitu persyaratan pencahayaan area. Sistem pencahayaan berfungsi untuk mencegah atau mengurangi potensi kerugian dari penerangan yang buruk. Maka penerangan di tempat kerja harus memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu tegangan distribusi di pabrik. Selanjutnya ada saldo listrik. Saldo listrik dapat dilihat dengan menggunakan tabel 7, yaitu dengan memperkirakan keseimbangan daya listrik, yang mana di tabel pertama yaitu nomor dari nomornya, yaitu yang kedua yaitu deskripsi alat yang digunakan, selanjutnya yaitu kekuatan poros dalam satuan kilowatt, selanjutnya itu efisiensi motor,
yaitu berkaitan dengan pabrik motor yang membuat rancangan motor untuk beroperasi pada beban 50-100% dan akan paling efisien pada beban 75%. Jadi efisiensi motor di sini dinyatakan dalam jumlah persen. Yang selanjutnya yaitu ada tenaga listrik yang digunakan, baik itu normal, hemat, dan penting atau emergency. Generator emergency yang sewaktu-waktu digunakan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk kekuatan tenaga listrik ini dinyatakan dalam satuan kilowatt juga. Selanjutnya yaitu bagian industri minyak dan gas yang menggunakan saldo listrik. Yang pertama yaitu di unit pengolahan minyak, pompa booster untuk ekspedisi minyak. Yang kedua yaitu pompa oli utama untuk ekspedisi oli atau fasilitas penyimpanan. Yang ketiga yaitu pompa kondensat. Unit yang kedua yaitu dalam unit injeksi air. Yang pertama yaitu winning pump atau sejenis pompa air. Yang kedua yaitu pompa layanan air laut, pompa pendorong injeksi, dan pompa injeksi kimia. Yang ketiga yaitu dalam unit pengolahan air, ada pompa minyak, submersible pump untuk menyedot air dari dalam tanah. Yang keempat yaitu unit air pendingin, pompa resirkulasi lup pendingin, pompa pengisi sistem pendingin. Yang kelima yaitu kompresor udara, pengering udara. Dan yang keenam yaitu di unit proteksi kebakaran, pompa joki untuk menjaga kestabilan tekanan air. Untuk kegunaan lainnya biasanya digunakan pada instrumen dan pemanas. Selanjutnya yaitu mesin bantu berputar. Untuk ini pengguna mengambil nilai daya listrik sebagai berikut. Yang pertama, generator listrik, 3% dari daya poros jika pendingin diproduksi oleh pendingin udara. Selanjutnya 2% dari daya poros jika pendingin dihasilkan oleh pendinginan air tipe sekali pakai. Untuk turbo kompresor dengan segel gelas, 3% dari daya poros jika pendingin diproduksi oleh pendingin udara, dan 2% dari daya poros jika pendingin dihasilkan oleh pendingin air tipe sekali pakai. Yang ketiga yaitu tekanan tinggi dengan segel minyak, 4% dari daya poros jika pendingin diproduksi oleh pendingin udara, dan 3% dari daya poros jika pendingin dihasilkan oleh pendingin air tipe sekali pakai. Yang keempat yaitu kompresor digerakkan oleh motor listrik dengan segel gas, 2% dari daya poros jika pendingin diproduksi oleh pendingin udara, dan 1% dari daya poros jika pendingin dihasilkan oleh pendingin air tipe sekali pakai. Yang kelima yaitu kompresor digerakkan oleh motor listrik dengan segel minyak, 3% dari daya poros jika pendingin diproduksi oleh pendingin udara, dan 2% dari daya poros jika pendingin dihasilkan oleh pendingin air tipe sekali pakai. Dari nilai daya listrik tadi, nilai kontingensi 25% harus ditambahkan ke total daya listrik yang ditentukan untuk studi kelayakan, 20% untuk studi praproyek. Dalam tabel 7 tadi, yang termasuk ke dalam nilai kontingensi tadi juga termasuk ke dalam nilai dari motor efisiensi yang digunakan. Sistem utilitas yang selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang deskripsi sistem udara, yang mana peralatan dalam deskripsi sistem udara ini ada pompa udara, sistem pengering udara, dan penerima udara. 2 paket kompresor 100% bebas minyak. Keduanya umum digerakkan oleh motor listrik, digunakan untuk mengompres udara dari kondisi atmosfer menjadi sekitar 8 bar. 1 paket kompresor dalam layanan sementara yang lain digunakan dalam model siaga. Di beberapa pabrik untuk alasan keamanan, 1 kompresor dapat digerakkan oleh motor diesel. Bagian dari udara tekan yang digunakan untuk udara instrumen dan udara utilitas harus
Setelah disaring disaring kering oleh melewati paket pengering udara untuk memenuhi titik embun air. Titik embun air dari udara kering dapat didefinisikan pada 8 bar dengan suhu embun air sama dengan suhu udara ambien minimum suhu minus keamanan 15 derajat Celcius dengan mempertimbangkan penggunaannya. Udara layanan tidak selalu kering atau misalkan udara layanan yang digunakan dalam sistem air injeksi. Selanjutnya volume retensi dari pengiriman instrumen. Retensi ditentukan untuk memungkinkan pengiriman instrumen mengalir normal selama 10 menit. Ketika tekanan udara instrumen di penerima udara turun dari 6,5 bar menjadi 5,5 bar. Nilainya diberikan dengan persamaan yaitu V sama dengan Q per 6, yang mana V merupakan volume retensi penerima udara dalam meter kubik dan Q merupakan instrumen mengalir normal dalam S meter kubik per jam. S meter kubik per jam ini juga termasuk ke dalam satuan tekanan yaitu Newton meter kubik per jam. Selanjutnya yaitu elemen indikator tekanan dipasang pada penerima udara dan dihubungkan ke kompresor dan pengering alat pengatur unit kontrol yang memungkinkan untuk mempertahankan tekanan udara di penerima udara dalam rentang operasi 7 hingga 8 bar, yang mana di setiap mulai dari 8 bar memiliki fungsi masing-masing. Pada 8 bar berfungsi sebagai alat pengontrol kompresor bolak-balik, buka katup masuk untuk sekrup atau alat pengontrol kompresor sentrifugal, bekerja pada sistem kontrol pelepasan kompresor udara. Pada 7,5 bar, alat pengontrol bertindak pada kontrol kapasitas untuk memuat kembali katup masuk resiprokal kompresor atau untuk menutup sistem kontrol pelepasan sekrup atau kompresor sentrifugal. Yang pada 7 bar, alat pengontrol mulai mengkompresor dalam kondisi siaga. Pada 6,5 bar, elemen saklar tekanan rendah atau PSL yang dipasang pada penerima udara menghentikan distribusi udara layanan. Pada 5,5 bar, elemen saklar tekanan rendah atau PSL dipasang pada generator penerima udara pematian unit. Selanjutnya yaitu paket kompresor udara. Kompresor sentrifugal putar, sekrup atau bolak-balik bebas minyak dapat digunakan dalam layanan udara. Penggunaan kompresor bebas minyak mencegah polusi udara terkompresi oleh kemungkinan kebocoran minyak dari sebuah sistem minyak pelumas kompresor dan akibatnya akan bermasalah pada pengoperasian sistem pengering udara. Setiap paket kompresor meliputi filter udara masuk dan perendam berupa penyaring. Yang kedua yaitu antar pendingin dengan pemisah air interstack setelah pendingin dengan pemisah air buangan. Yang ketiga yaitu peredam keluaran. Selanjutnya itu air pendingin atau sistem pendingin udara. Selanjutnya, paket pengering udara. Pengering udara disediakan untuk menghilangkan kelembaban dalam sistem udara kering. Udara basah, dingin, terkompresi, dilewatkan melalui menara pengering diisi pengering dan muncul sebagai gas kering. 2 menara pengeringan disediakan, salah satunya diregenerasi sementara, yang lain digunakan untuk pengeringan. Jelas itu menara harus dialihkan dari siklus adsorpsi ke siklus regenerasi. Sebelum bed disiskan dalam pengeringan benar-benar jenuh dengan air. Waktu siklus untuk adsorpsi dan regenerasi biasanya sangat singkat, urutan besarnya 1 menit. Filter harus dilengkapi dengan pengering udara hulu untuk melindungi alat pengering dari kontaminasi oleh padatan atau air yang tercemar. Filter setelah dari jenis yang sama harus ditemukan hilir pengering untuk menjebak setiap pengering yang mungkin dibawa dengan gas kering. Pengering udara biasanya dibeli sebagai paket lengkap yang dipasang di pelat dasar umum, dilengkapi untuk regenerasi otomatis.
Maksud regenerasi di sini yaitu sebagian udara kering dialirkan ke tabung sehingga kandungan air yang terkandung di dalam zat pengering dikeluarkan. Pada proses regenerasi ini, udara kompresi tidak boleh dialirkan ke dalam tabung, sehingga umumnya pada industri-industri besar yang mengkonsumsi banyak instrumen air menggunakan disiskan air, sehingga proses pengeringan udara dan regenerasi dari masing-masing tabung bisa dilakukan secara bergantian. Selanjutnya yaitu yang termasuk ke dalam paket pengering udara. Yang pertama yaitu 2 pre-filter dan 2 after filter, yang merupakan komponen pendukung dari alat udara tekan atau air dryer. Selanjutnya yaitu zat pengering, contohnya saringan molekuler. Dan yang ketiga yaitu sistem regenerasi, contohnya yaitu pengering desikan atau desiskan dryer, yang merupakan pengering udara jenis desikan yang memanfaatkan bahan kimia non-consumable yang bersifat higroskopi secara alami. Higroskopi yaitu suatu zat yang dapat menyerap air dengan baik. Sistem regenerasi tergantung dari pemasok paket pengering udara. Dalam banyak pengering udara paket regenerasi menara, pengeringan dicapai hanya dengan udara kering tertekan, yaitu maksimum kadar air dari suatu gas meningkat pada suhu konstan ketika nilai tekanannya turun. Untuk beberapa paket pengering udara, regenerasi menara pengering dicapai dengan memanaskan alat pengering secara langsung dengan pemanas listrik atau dengan udara kering yang ditekan sebelumnya dan dilakukan pemanasan eksternal dengan menggunakan pemanas listrik. Dalam semua kasus, udara kering yang tertekan ditarik dari udara kering sehingga menara pengeringan beroperasi dan dievakuasi ke atmosfer setelah melewati tempat pengeringan di regenerasi. Tergantung dari karakteristik siklus pengeringan regenerasi, laju aliran udara regenerasi berkisar dari 2 hingga 8% dari total aliran udara memasuki menara pengeringan. Untuk regenerasi, gas kering tekanan udara rendah panas memiliki kapasitas adsorpsi. Adsorpsi adalah penempelan molekul-molekul kecil pada suatu material atau zat yang ditentukan oleh kadar air uap maksimum lebih tinggi dari gas kering yang bertekanan tinggi. Selanjutnya, data konsumsi udara dasar untuk udara instrumen, yaitu ada 3, yaitu pemancar yang mana digunakan 0,4 meter kubik per sekon, di mana konsumsi terputus-putus. Untuk pengontrol yaitu 1 meter kubik per sekon konsumsi permanen. Dan aktuator merupakan sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem, yaitu 1 meter kubik per sekon untuk konsumsi terputus-putus. Tadi ada dibahas mengenai udara tekan dan udara instrumen. Udara tekan merupakan salah satu cara untuk mengkonversi energi dengan cara memanfaatkan udara sekitar untuk berbagai keperluan manusia. Hal yang paling sederhana yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengisi ban kendaraan, yaitu dengan menggunakan udara tekan. Dan udara instrumen merupakan udara bertekanan yang telah dikeringkan atau dihilangkan kandungan airnya yang digunakan untuk menggerakkan peralatan instrumen. Contohnya yaitu menggerakkan pneumatic control valve. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai utility system atau sistem pendukung di dalam industri pabrik, baik itu penghilangan minyak dan industri gas. Saya secara pribadi memohon maaf ketika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih.